Ya, jemaah sekalian, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita yang mereka menanyakan tentang berzikir atau bertasbih dengan biji tasbih. Di antara mereka ada yang ngirim video menceritakan dari seorang ustadz bahwasanya berzikir dengan biji tasbih itu bid'ah dan perilaku orang kafir atau budaya orang kafir. Nah, betulkah seperti itu? Ini cukup bahaya ya, menyebut langsung itu budaya orang kafir. Eh, Kalau kita mau sedikit lelah membuka kitab-kitab hadis, ya dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Mustadrak Imam Hakim, itu banyak banget riwayat yang menceritakan, baik dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sofiyah, bahwa Rasulullah membiarkan beberapa wanita yang berzikir dengan untayan biji-bijian. Ya, Rasulullah memang memberikan alternatif, tapi pemberian alternatif itu bukan bermakna Rasul mengingkari mereka berzikir dengan biji-bijian tersebut. Dan kisah ini dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hibban, Imam As-Suyuti, Imam Hakim, Imam Az-Zahabi. Mereka mengatakan itu semua kisah-kisah itu sahih. Oleh karena itu dikomentari oleh para ulama. Di sini saya ambil dari kitab Aunul Ma'bud, ya karya dari Syekh Muhammad Syamsul Haq. Dalam kitab itu beliau berkata begini, waqad warodat fi dzalik atharun, telah datang athar yang begitu banyak tentang masalah itu. Walam yusib man qala inna dzalika bid'ah, maka tidak benar orang yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Ini kata ya Imam Samsul Azim Abadi, penyusun kitab Aunul Ma'bud. Adapun Imam Asy-Syaukani, ini saya ambil dari Asy-Syaukani jilid pertama Nailul Autor, terbitan dari Ibnu Jauzi. Ya, beliau berkata begini, wa qasaqas Suyuti atharon fil juz'il ladzi samahu al-minha fi subhah wa huwa min jumlati kitabihil majmu' fil fatawa. Imam Suyuti memiliki satu juz khusus tentang masalah berzikir dengan tasbih yang berjudul Al-Minhah fi Subhah, di mana kitab ini merupakan bagian dari kitab kumpulan fatwa beliau. Wa qala fi akhirih, dia berkata di bagian akhirnya, walam yankil an ahadin minas salaf wala minal khalaf al-man'u min jawazi ad-dzikri bisubhah. Bal kana aktsaruhum ya'uddunahu biha wala yarona dzalik makruhan. Ya, kata beliau rahimahullah, jadi tak satu pun ada kutipan dari golongan salaf dan kholaf. Nggak ada satu pun, kata beliau, yang mengatakan itu makruh, yang mengatakan itu terlarang. Hal itu dibolehkan, bahkan kata Imam As-Suyuti, kaum salaf dan kholaf melakukannya. Mereka sendiri melakukan berzikir dengan menggunakan tasbih tersebut, dan mereka tak memandangnya sebagai sebuah perbuatan yang makruh atau terlarang. Nah, ini dalam kitab Faidul Qadir Imam Al-Munawi, yaitu jilid yang kelima, ya, halaman 646, ini disebutkan oleh Imam Al-Munawi, wa hadza aslun fi nadabis subhah al-ma'rufah wa kana dzalika ma'rufan baina sahabah. Coba bayangkan, kata Imam Al-Munawi bahwasanya nadab itu dianjurkan berzikir menggunakan biji tasbih tersebut, yang mana memang itu sudah terkenal, bahkan terkenal sejak zaman para sahabat. Faqad akhraja Abdullah bin Ahmad anna Abu Hurairah kana lahu khaytun fihi alfa uqdah fala yanam hatta yusabbiha bihi. Telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bahwasanya dahulu Abu Hurairah itu sebelum tidur dia zikir dulu dengan menggunakan tasbihnya sebanyak 10.000 untayan. Nah, setelah zikir baru dia tidur. Itu dari Abu Hurairah. Nah, mungkin saya tambahkan lagi dari penjelasan Syekh Utsaimin sendiri. Syekh Utsaimin dalam Fatwa Nur al-Darb, ya, nomor 708. Ya, beliau berkata, as-subhah laysat bid'ah. Biji tasbih bukanlah bid'ah. Begitu kata Syekh Utsaimin. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra ala nisa, karena dahulu Rasul pernah melewati sekelompok kaum wanita, wa hunna yusabbihna bil hasa. Di saat itu mereka bertasbih dengan kerikil. Ini kata Syekh Utsaimin, dan itu dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin. Dan hal serupa juga dikatakan oleh gurunya sendiri, yaitu Syekh bin Bas. Ya, kata Syekh bin Bas, ya, wal amru wasi'. Masalah ini masalah yang luas. Masalah berzikir dengan biji tasbih. Lakin al-asabi afdol, tetapi memang dengan jari jemari itu lebih utama. Nah, kalau ini semua orang juga sepakat, zikir dengan jari jemari itu lebih utama.
Adapun dengan tasbih, jangan sampai dikatakan sebagai budaya orang kafir, karena para sahabat melakukan, para tabi'in melakukan, bahkan sampai-sampai kata Imam Suyuti tadi, tak satu pun adanya riwayat mereka mengingkarinya. Dan satu hal lagi, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, ya kata Syekh bin Bas, lakin yajuzu lahu law sabbaha bi syai' kal hasa. Ya, dibolehkan bagi seseorang untuk bertasbih dengan sesuatu yang mirip dengan al-hasa, seperti al-hasa. Al-hasa itu artinya kerikil tadi ya, bebatuan atau yang biji-bijian begitu. Ya, au an-nawa atau biji kurma dan semisalnya. Ini kata Syekh bin Bas. Di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wal Maqalat jilid ke-29 halaman 318. Nah, sebenarnya biji tasbih itu hanyalah alat bantu ngitung aja. Sama seperti mikrofon untuk alat bantu mendengar supaya jangkauan suara kita, suara azan semakin jauh. Kalau orang bangun tidur nggak mampu bangun, akhirnya dia pun pakai alarm supaya bisa bangun sholat malam. Ya alarm tuh hanya alat bantu saja, dia bukan bid'ah. Maka prinsipnya tuh sama. Biji tasbih itu hanyalah untuk menghitung saja, membantu hitung. Kalaupun kita tidak mau menggunakan, ingin jari jemari, silahkan, dan itu lebih utama. Namun tidak boleh bagi seseorang mengingkari yang menggunakan biji tasbih, karena itu merupakan perilaku dari sebagian salaf, bahkan kata Imam As-Suyuti, tak satu pun salaf dan kholaf yang mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab.